warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabar? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat dan ceria semuanya. Ibu ingatkan kembali ya, di masa pandemi ini kita memang harusnya bersyukur bisa ya ketemu walaupun masih bertatap maya, namun tidak mengurangi nilai dari pembelajaran itu ya. Anak-anak agar selalu tetap ya menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian lagi menghindari dari kerumunan dan juga mobilitas. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya, terima kasih. Kita cek dulu ya kehadiran ya. Oke, baik ya, 2 orang tidak hadir. Semoga yang tidak hadir besok dan seterusnya bisa bergabung dengan kita ya. Baiklah anak-anak, kira-kira ada nggak yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Ada nak? Oke, si Sawiyah, apa itu pelajaran kita minggu yang lewat? Penyiapan bahan tanam tanaman hias, Bu. Iya, bagus ya. Si Sawiyah ingat pelajaran minggu yang lewat, penyiapan bahan tanam tanaman hias. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk yang minggu sekarang ini. Materi yang baru yaitu perlakuan khusus untuk benih dan bibit tanaman hias secara kimia, fisik dan juga mekanis. Ya, Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Perlakuan khusus benih dan bibit tanaman hias. Ya, itu judul kita. Adapun kompetensi yang harus kita miliki yaitu 3.18 menganalisis perlakuan khusus untuk benih dan bibit tanaman hias secara kimia, fisik dan mekanis. 4.18 melaksanakan perlakuan khusus pada tanaman hias. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menganalisis teknik perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara kimia. Yang kedua, menganalisis teknis perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara fisik. Yang ketiga, menganalisis teknik perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara mekanis. Yang keempat, melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara kimia. Yang kelima, melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara fisik. Yang keenam, melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara mekanis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang 1, peserta didik mampu menganalisis teknik perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara kimia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teknis perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara fisik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis teknis perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara mekanik. Yang keempat, peserta didik mampu melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara kimia. Yang kelima, peserta didik mampu melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara fisik. Yang keenam, peserta didik mampu melaksanakan perlakuan benih dan bibit tanaman hias secara mekanis. Itu ya nak tujuannya. Kemudian, adapun penilaian yang akan saya nilai seperti biasa yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Perlakuan khusus merupakan suatu langkah kegiatan yang ditempuh untuk memberikan perlakuan kepada benih dan bibit dengan tujuan untuk mempercepat proses perkecambahan maupun pertunasan tanaman hias. Tidak berkecambahnya benih tanaman hias yang disemaikan dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambat maupun tidak berkecambahnya benih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum atau tidak berkecambahnya benih yaitu karena 1. Benih yang terinfeksi oleh patogen. Yang kedua, benih dalam keadaan dormansi. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini ya, sebelum kita memasuki diskusi,
Kira-kira ada nggak pertanyaan dari kalian? Apa yang dimaksud dengan dormansi? Dormansi itu adalah maksudnya suatu kondisi beristirahat, ya, atau benih mengalami masa tidur, di mana benih tersebut tidak bisa berkecambah ataupun mengalami pertumbuhan, sehingga perlu dilakukan suatu perlakuan khusus pada benih dan bibit tersebut. Untuk mengatasi masa dormansi tadi dapat dipatahkan dengan memberi yang pertama perlakuan secara kimia, yang kedua perlakuan secara fisik, yang ketiga perlakuan secara mekanis. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini contoh perlakuan kimia. Ini contoh perlakuan fisik. Ini contoh perlakuan mekanis. Nah, itu ya, Nak. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian Ibu suruh menganalisisnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video. Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, perhatikan. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada materi perlakuan khusus benih dan bibit tanaman hias secara kimia, fisik, dan mekanis. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan mengenai perlakuan khusus secara kimia melalui bahan organik, yaitu bahan yang ada di sekitar kita, itu pada bawang merah. Ya, perhatikan ya anak-anak, bawang merah ini pasti selalu ada ya di rumah. Bawang merah ini merupakan bahan organik yang memiliki zat pengatur tumbuh secara alami yang dapat kita gunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Yaitu dengan cara menghaluskan bawang merah tersebut, baik itu dengan cara di blender maupun digiling, kemudian dicampur dengan air. Nah, ini ya sudah saya haluskan tadi dan dicampur dengan air. Nah, kemudian kita akan mengambil potongan atau stek tanaman hias. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tanaman hias aglonema. Ya. Kita potong beberapa bagian. Potongannya itu kemudian kita rendam selama 10 menit. Ya, kita rendam dulu. Setelah kita rendam 10 menit, kemudian kita tanam dengan menggunakan wadah gelas air mineral. Ini kebetulan saya menggunakan gelas air mineral. Bisa juga menggunakan polybag ataupun wadah yang lainnya. Setelah kita tanam, kita tutup tanah. Kemudian kita siram. Setelah kita siram, kita tempatkan di tempat yang teduh. Dan kita lihat pertumbuhannya. Dalam waktu 1 bulan, maka dia akan mulai bertunas. Praktis bukan? Dan dalam 1 batang, aglonema ini akan bisa menghasilkan banyak sekali tanaman yang baru. Jadi selain ini, bukan hanya tanaman aglonema saja ya anak-anak, namun kita juga bisa menggunakan tongan atau stek, tanaman mawar, bougainville, melati, dan sebagainya. Silakan mencoba ya anak-anak. Dengan demikian, maka kita akan memiliki banyak koleksi dan juga bisa sebagai peluang bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video itu, ya mungkin kalian sudah bisa lah ya tahu gambaran sedikit mengenai satu perlakuan, yaitu perlakuan secara kimia. Itu adalah perlakuan kimia yang menggunakan bahan alami. Sekarang kita diskusi dulu ya nak. Tadi saya sudah kirim di WA grup-grupnya, ya kan? Udah kan? Terdiri dari 3 kelompok. Silahkan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesaikah diskusinya?
Udah, Bu. Sudah selesai. Ya. Kita akan mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlakuan khusus benih bibit tanaman hias secara kimia. Perlakuan khusus benih bibit tanaman hias secara kimia adalah perlakuan yang ditunjukkan untuk memberi tindakan dengan jalan kimia, yaitu dengan bantuan bahan kimia kepada benih, dalam upaya membantu mempercepat proses perkecambaan benih dan menjadikan benih dapat berubah kondisi fisiknya, sehingga lebih mudah untuk dapat melakukan proses perkecambaan. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian untuk kami kelompok 1? Kelompok 3 silakan. Ya, Rahul ya. Ya, silakan Rahul. Boleh bertanya atau menanggapi. Bagaimana cara menggunakan bawang merah sebagai JPT? Ya, nah, ada pertanyaan itu dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 ditanggapi. Oke, Bu. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu caranya dengan menghaluskan bawang merah, lalu diberi air sedikit dan direndam potongan stek aglonema selama 10 menit, lalu ditanam ke media tanam. Terima kasih. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita berikan penghargaan pada kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, anak-anak, semuanya saya kasih aplaus, kasih penghargaan kepada kelompok 1, 2, dan 3. Yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita? Ada, Nak? Oke, Sisawiyah, silakan. Kesimpulannya adalah perlakuan benih atau bibit yang mengalami masa dormansi dapat diatasi dengan cara perlakuan kimia, perlakuan fisik, dan perlakuan mekanis, Bu. Itu tadi tiga-tiganya semuanya sudah bagus. Nah, dilanjutkan kembali. Tadi kan memang sudah diisi ya di LKPD diskusinya. Itu ada kira-kira 2 soal lagi ya. Berarti di LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian jawab. Demikian ya anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Saya ambil suatu rangkuman mengenai pelajaran kita ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi benih belum atau tidak berkecambah ada 2, yaitu benih terinfeksi oleh patogen dan benih mengalami masa dormansi. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat suatu perlakuan khusus, yaitu perlakuan khusus secara kimia, perlakuan khusus secara fisik, dan perlakuan khusus secara mekanis. Ada yang bisa tahu apa manfaat kita mempelajari mengenai perlakuan khusus pada tanaman hias? Baik, saya akan menjawab dengan menganalisis perlakuan khusus benih dan bibit tanaman hias secara kimia, fisik, dan mekanis. Kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman hias. Jadi, kita dapat menghasilkan tanaman hias yang lebih baik dan lebih unggul. Itu manfaatnya ya. Mantap. Saya ingin menyampaikan apa itu pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya yaitu kalian saya suruh mengadakan praktek ya. Besok kita ketemu ya 3 jam. Nah, kalian praktek seperti yang saya contohkan di video tadi. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran. Ya, Bu. Sesudah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya nak ya. Kita sudah dapat mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita bersyukur masih tetap diberi kesehatan. Saya ingatkan kembali kepada anak-anak kami semua bahwa kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, sampai ketemu besok. Jangan lupa dengan tugasnya yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.